Pria ini memasak mie instan Korea termahal setiap harinya, tapi tidak pernah memakannya sedikit pun. Ia hanya memotret untuk memostingnya di media sosial. Alasan dibalik semua ini untuk menutupi identitas aslinya. Selama 8 tahun beruntun ia mengincar satu orang setiap tahunnya, namun hanya dengan mie instan ini, polisi masih tidak tahu keberadaannya. Bahkan keluarga para korban pun tak menyadari karena ia memposting menggunakan ponsel milik korban. Dan ia selalu menyetel lokasinya ke luar negeri. Ia berhasil menciptakan ilusi bahwa mereka masih hidup. Metode operasinya ini cukup unik. Ia hanya harus mendapatkan ponsel targetnya dulu. Jadi biasanya ia mencari target pada larut malam di sebuah bus. Mereka yang mabuk atau lelah kemungkinan ponselnya akan ketinggalan. Walaupun metode ini cukup lambat, ini cara paling aman dan paling kecil kemungkinan ketahuan. Karena hanya melalui ponsel itulah ia bertindak setelah mempelajari informasi pemiliknya. Dan kali ini pemilik ponsel yang ia temukan yang akan menjadi target berikutnya, targetnya adalah seorang gadis cantik. Ia mencoba beberapa kali kata sandi tetapi tak bisa menebaknya, jadi ia pun mengangkat ponsel itu dan menghantamkannya ke sudut meja. Sementara itu gadis pemilik ponsel masih tertidur karena lelah, hingga teman-teman yang tak bisa menghubunginya datang mencarinya. Ia kemudian sadar ponselnya hilang, jadi ia pun meminjam ponsel temannya untuk menelpon nomornya sendiri. Suara wanita terdengar dari teleponnya itu. Suara itu adalah pria tersebut yang memakai filter pengubah suara. Ia pun berkata ia menemukan ponsel itu di sebuah bus, tapi tak sengaja memecahkan layarnya. Ia pun berencana untuk membayar biaya perbaikannya. Lalu ia pun memberikan alamat toko servis HP tersebut dan meminta gadis itu mengambilnya sendiri. Di saat gadis yang tak curiga itu pun datang ke sebuah bangunan tua dan lusuh, hampir tak ada penghuninya. Untungnya saat ia masuk ke tempat servis, ia langsung melihat ponselnya dan layarnya memang pecah. Si teknisi pun mengeluarkan formulir data dan meminta si gadis mengisinya sesuai petunjuk. Bagian terpentingnya adalah kata sandi ponsel. Saat itu si gadis tidak tahu bahwa teknisi inilah yang menemukan ponselnya dan si gadis hanya ingin ponselnya cepat diperbaiki. Ia segera mengisi semua data. Dengan semua informasi itu, si pria pun mulai dengan serangkaian aksinya. Pertama membuka motherboard dan mengganti kamera ponsel, lalu memasang layar baru dan membuka kata sandinya. Ia dengan cepat menanamkan virus dan semua informasi dari gadis itu disinkronkan ke ponsel miliknya. Bahkan gadis yang tak menyadari itu pun sempat berterima kasih kepadanya sebelum pergi. Tanpa ia sadari setiap gerakannya saat chatting ataupun menelpon, bahkan apapun yang diarahkan dari kameranya, semua itu ditransmisikan ke perangkat pria itu. Setelah beberapa hari pengawasan, ia sudah mengetahui semuanya tentang gadis itu. Yang lebih mengerikan lagi, saat gadis itu tidur malam dan ia pun mengendalikan ponsel itu dari jauh dan membuka semua aplikasi dari chatnya. Setelah mendapatkan semua informasi, pria itu pun mulai menjalankan target berikutnya.